Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu pemikir penting dalam filsafat sosial dan sosiologi modern, yaitu Pierre Bourdieu. Kita akan memahami profil singkatnya, memahami gagasan-gagasan utamanya, melihat relevansinya dalam kehidupan saat ini, dan menutup dengan kesimpulan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Pierre Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Denguin, Prancis. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun berhasil menempuh pendidikan tinggi di École Normale Supérieure, salah satu institusi paling bergengsi di Prancis. Bourdieu dikenal sebagai sosiolog antropolog, sekaligus filsuf sosial yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Melalui berbagai penelitian dan karya tulisnya, Bourdieu banyak mengkritisi ketimpangan sosial, kekuasaan, dan dominasi budaya dalam masyarakat modern. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Outline of a Theory Parties, Destination, dan The Logic of Parties. Pemikirannya menjadikan Bourdieu tidak dikenal hanya sebagai akademisi, tetapi juga intelektual publik yang vokal terhadap ketidakadilan sosial. Selanjutnya kita masuk ke gagasan filsafat menurut Pierre Bourdieu. Salah satu konsep paling penting dalam pemikirannya adalah habitus. Habitus adalah sistem di posisi atau kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman hidup seseorang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak seringkali tanpa disadari. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya bebas, tetapi dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan sejarah hidupnya. Konsep berikutnya adalah ranah atau field. Ranah merupakan arena sosial tempat individu dan kelompok saling berjuang untuk mendapatkan posisi, kekuasaan, dan pengaruh. Setiap ranah seperti pendidikan, politik, ekonomi, seni, atau media memiliki aturan dan nilai tersendiri. Seseorang akan berusaha menyesuaikan diri dengan aturan ranah tersebut agar dapat bertahan dan unggul di dalamnya. Selain itu, Bourdieu juga memperkenalkan konsep modal atau kapital. Modal tidak hanya terbentuk ekonomi, tetapi juga modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal budaya mencangkup pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Modal sosial berkaitan dengan jaringan relasi, sedangkan modal simbolik berkaitan dengan prestise, kehormatan, dan status sosial. Kepemilikan modal inilah yang menentukan posisi seorang dalam ranah sosial. Bourdieu juga menjelaskan konsep kekerasan simbolik yang bentuk dominasi berlangsung secara halus melalui bahasa, budaya, dan simbol. Kekerasan ini sering tidak disadari oleh pihak yang didominasi karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Misalnya, ketika standar budaya tertentu dianggap lebih tinggi dibanding budaya lainnya. Dari konsep-konsep tersebut, Bourdieu menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung mengalami reproduksi sosial, yaitu pengulangan struktur dari generasi ke generasi. Sistem pendidikan, misalnya, seringkali lebih menguntungkan kelompok yang sudah memiliki modal budaya sejak awal. Lalu, bagaimana relevansi pemikiran Pierre Bourdieu dalam kehidupan saat ini? Dalam bidang iptek, gagasan Bourdieu membantu kita memahami bahwa teknologi tidak bersifat netral. Akses terhadap teknologi sangat dipengaruhi oleh modal ekonomi dan budaya. Mereka yang memiliki sumber daya akan lebih besar, lebih mudah menguasai teknologi sehingga kesenjangan digital pun semakin nyata. Dalam kehidupan masyarakat, konsep kapital dan kekerasan simbolik membantu menjelaskan mengapa ketimpangan sosial tidak berlangsung. Penilaian terhadap pendidikan, bahasa,
dan gaya hidup seringkali mencerminkan dominasi kelompok tertentu. Di bidang pendidikan, pemikiran Bourdieu sangat relevan untuk melihat bagaimana sekolah dapat memproduksi ketidakadilan sosial jika tidak dirancang dengan inklusif. Sebagai kesimpulan, Pierre Bourdieu memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara struktur sosial, tindakan manusia, dan kekuasaan melalui konsep habitus, rana, modal, dan kekerasan simbolik yang menunjukkan bahwa realitas sosial tidak pernah netral. Pemikirannya masih sangat relevan hingga saat ini, dapat menjadi analisis kritis untuk memahami dan mengatasi ketimpangan sosial di tengah kompleksitas masyarakat modern. Demikian pembahasan mengenai Pierre Bourdieu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton.